Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah diciptakan untuk melakukan kebaikan. Siapa gerangan tersebut dan bagaimana ini boleh terjadi khususnya dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, bacaan hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 17. Ini merupakan penyataan Petrus bahwa Yesuslah batu penjuru dalam hidup manusia. Jika demikian, apa yang patut kita lakukan? Ada sebuah ilustrasi. Nah, menjadi pertanyaan untuk kita. Mengapa di dalam buku Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudara, untuk memahami ini kita perlu menelusurinya dari titik awal dari penciptaan manusia. Nah, setelah Tuhan menciptakan alam semesta dan pada hari terakhir menciptakan manusia, Dia melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Kejadian 1:31. Itulah tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk kebaikan. Namun dosa merosak manusia, bukan lagi hidup menurut tujuan Tuhan, yaitu untuk kebaikan, tetapi manusia hidup dalam kesombongan, keserakahan, kejahatan, keangkuhan, ketidakpedulian, dan pemuasan nafsu. Nah saudara, untuk memulihkan manusia, Kristus datang ke dunia tanpa memperhitungkan kepentingannya sendiri. Kristus menebus manusia dari dosa. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 23. Sehingga oleh Tuhan kita dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 3. Dan melalui penebusannya, Dia memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Dan Dia memulihkan tujuan hidup kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bagaimana kita boleh memberitakan kebesaran Tuhan? Apa yang kita boleh lakukan? Dengan melakukan kebaikan, agar mereka yang hidup dalam kegelapan memuliakan Tuhan pada hari Dia melawat mereka. Di dalam ayat yang ke-12. Sebaliknya, pada saat kita gagal berbuat baik, kita tersasar dari tujuan hidup kita. Inilah tujuan utama perbuatan baik, bukan supaya kita memperoleh pahala, melainkan untuk memenuhi tujuan Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita dan kita lakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ditebus untuk melakukan kebaikan, untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Dan ingatlah janji Tuhan yang luar biasa. Dia pasti akan memberikan kita kemampuan untuk memberitakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk melakukan kebaikan, karena inilah tujuan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.